Anda kembali bersama Silang Pendapat. Seni teater merupakan seni yang bukan hanya bisa menghibur penonton, tapi juga seringkali digunakan oleh pelakunya untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa. Teater Koma dalam perjalanan karyanya telah beberapa kali dianggap menyampaikan kritik terhadap pemerintah, bahkan hingga membuahkan pencekalan terhadap beberapa pagelaran teaternya. Namun 1 dekade lebih pasca reformasi, apakah Teater Koma masih setajam yang dulu? Untuk membahas ini, saya akan berbincang dengan budayawan Sitok Srengenge. Halo, terima kasih Pak sudah bersedia untuk mau berbincang-bincang dengan saya. Teater Koma 34 tahun merayakan ulang tahunnya yang ke-34 tahun dan beberapa kali sudah mengalami pasang surut di dunia teater dan juga beberapa kali dicekal oleh pemerintah. Salah satu 2 diantaranya bisa disebut maaf dan sampai Kengtai waktu itu di Medan tahun 1989. Nah ini sekarang sudah pasca reformasi, bukankah seharusnya lebih tajam, tapi kemudian sebagian orang menganggap sekarang sudah komersil. Menurut Bapak bagaimana? Ya sebetulnya Teater Koma itu komersil sejak awal, kalau soal komersil. Tapi mengenai materi kritik tadi, menurut saya ada perbedaan semangat dan fokus untuk memberi isi pada kritik teater ya. Pada zaman Orde Baru kan kita semua, hampir semua segmen masyarakat itu seolah-olah mempunyai musuh bersama, musuh tunggal yaitu rezim Soeharto. Nah, Koma menjadi bagian dari segmen masyarakat yang juga mengkritik terhadap kebijakan-kebijakan Soeharto waktu itu. Ketika kemudian rezim ini selesai dan reformasi terjadi, sebetulnya ada kegamangan tematik di kalangan kesenian termasuk Koma. Nah, meskipun sekarang situasinya karena sasarannya sudah tidak ada lagi. Sasarannya nggak ada, musuh bersamanya nggak ada. Jadi mereka harus mencari tema-tema lagi, dan ini memunculkan semacam kegamangan. Mereka harus menebak kira-kira apa yang menarik bagi penonton, gitu. Apa yang juga tidak mengubah standar kesenian mereka, tapi juga sekaligus diminati masyarakat. Nah ini tidak mudah, saya kira Koma juga mengalami hal semacam itu. Oke, nah Anda sendiri sebagai kurator dari Teater Salihara di mana kita sekarang berada gitu ya. Nah, jika Anda mengatakan bahwa Teater Koma itu memang sejak awal sudah komersil, bagaimana dengan pagelaran teater yang tidak komersil atau bisa dikatakan fine art ya, seni tingkat tinggi? Bisakah mereka bertahan hidup jika tidak sekomersil Teater Koma? Bertahan hidup bisa, karena ketahanan hidup teater di Indonesia itu bukan terutama ditopang oleh faktor ekonomi dan juga bukan semata-mata dari hasil penjualan tiket ya. Tapi yang lebih utama adalah kebutuhan para seniman teater untuk berekspresi yang pertama, dan yang kedua adalah melakukan satu komunikasi kreatif bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, komunikasi kreatif inilah kemudian yang mereka pilih bentuknya sebagai pertunjukan teater. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan aktualisasi diri, tapi juga respon mereka terhadap situasi sosial politik di sekitarnya gitu. Ya, tapi kan logikanya kalau seandainya mereka tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, tentunya tidak akan bertahan lama. Tapi apakah itu bisa bertahan lama? Bisa bertahan lama. Ya, jangan dilupakan bahwa teater modern di Indonesia ini belum mengakar kuat. Meskipun grup teater modern sudah banyak, tetapi sebagai tradisi kesenian dia belum kokoh sebetulnya. Nah, yang mengawali teater ini sebetulnya adalah teater tradisi. Kita mengenal banyak sekali ragam teater tradisi yang dilakukan oleh para petani misalnya, yang mereka sama sekali tidak tergantung oleh subsidi maupun penjualan tiket. Jadi kalau di luar latihan, mereka akan kembali ke ladang atau ke sawah untuk bekerja, untuk menjalankan profesinya yang asli sehari-hari. Di luar itu mereka berkesenian.
Jadi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana orang-orang teater ini bisa mendapatkan dukungan finansial, ya, dukungan biaya hidup di luar teater. Nah selama ini dilakukan oleh seni tradisi, termasuk teater-teater rakyat itu. Nah harusnya teater modern Indonesia juga belajar dari sana. Setiap pekerja teater seyogianya mempunyai basis ekonomi di luar teater itu sendiri. Perlukah pemerintah memberikan subsidi dalam hal ini? Karena ini tentunya menjadi kepentingan bersama kan? Harus, bukan hanya aspirasi masyarakat. Pemerintah yang baik dimanapun di dunia ini selalu memperhatikan kesenian. Dan mereka harus memberikan subsidi kepada seni-seni yang bermutu baik. Karena di negara-negara besar pun gitu, kesenian-kesenian seperti teater itu tidak seluruhnya bisa berdiri sendiri. Mereka harus didukung oleh pemerintah dan diberi fasilitas yang cukup. Kemudian ada dukungan dari sponsor yang cukup banyak. Penonton itu memang perlu digalakkan untuk menghargai pertunjukan dengan misalnya membeli tiket. Itu sebagai salah satu bentuk apresiasi ya. Tapi mengandalkan penjualan tiket saja tidak mungkin cukup. Itu sebabnya pemerintah bisa membantu dengan cara misalnya melakukan subsidi silang terhadap pungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang dilakukan di Jepang misalnya. Jepang itu memberikan diskon, ya, potongan pajak bagi perusahaan-perusahaan multinasional, ya, untuk mengalihkan sebagian dana pajaknya itu sebagai subsidi kesenian. Nah, bagi yang tidak melakukan itu, maka pajaknya ditinggikan. Nah, pemerintah Indonesia sebetulnya bisa belajar semacam itu sehingga tanpa harus mengalokasikan dana APBN terlalu besar, itu kesenian mendapatkan suntikan dana yang. Kalau menurut Bapak, Teater Koma saat ini ada pada tingkatan apa? Seperti yang saya sampaikan tadi kan, antara menghibur dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Apakah dia berada di tengah? Apakah dia sudah benar-benar kritis atau di mana? Menurut Bapak bagaimana? Koma ini menurut saya adalah teater yang mempunyai kepekaan dan sekaligus kecerdasan untuk memilih posisinya sendiri. Ya, itu terlihat misalnya begini. Karena melihat bahwa situasi penonton tidak banyak dan situasi penonton tidak bisa menerima begitu saja teater yang katakanlah serius gitu, yang eksperimental, maka dia memilih mengadopsi unsur-unsur teater rakyat, misalnya unsur-unsur dagelannya, unsur-unsur humornya. Nah, dengan begitu maka Koma bisa diterima lebih mudah oleh masyarakat, dan karena penontonnya banyak maka ini juga menarik minat sponsor, ya kan? Dengan demikian sebetulnya kompromi yang dilakukan oleh Koma ini bisa dipahami sebagai strategi artistiknya. Jadi dia harus memilih, kalau dia bertahan pada seni tinggi, seni eksperimental dan hidup dengan susah payah dan tidak ditonton orang. Yang kedua adalah dia menurunkan standar artistiknya dengan mengadopsi unsur-unsur humor itu dan bisa diterima masyarakat, lalu hidup dan mendapat dukungan sponsor. Jadi ini menurut saya adalah tantangan kreativitas yang kemudian dipilih dengan sadar oleh Nano dan teman-teman teater Koma. Oke. Demikian silang pendapat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bayu Sugarda. Sampai jumpa.